Tikungannya ini versi Mandalika. Cuy, kita masuk desa Jeblok. Oh, itu dia. Kamu tahu kan? Ini tuh daerahnya band yang namanya The Jeblok itu. Dan yang populer lagunya bentar. Bersandarlah di pundakku bila kau lelah, menangislah di pelukku bila kau mau. Hidup memang begitu indah, hanya itu yang kita punya. Yoi, oh nggak lewat. Yuk. Segalanya ternyata ramai. Sungai Maning. Di sini bisa dipastikan sungai-sungai itu banyak yang ini karena emang di dekat mata air. Kalau orang sini bilang dekat Senggol, banyak banget pembeli. Klaten daerah sini emang agak mirip-mirip sama daerah Boyolali yang sawit itu, jadi emang banyak sumber mata air. Desa Jeblok udah terlewati. Nah, kalau ini kolam renang Monggok, cuy. Ah, itu dia. Kita kasih lihat. Dari gambarnya udah kelihatan dingin. Kalau ngelihat videonya nggak kerasa dinginnya, tapi mata air daerah sini tuh dinginnya minta ampun, cuy. Nah, bisakah aku kasih tahu teman-teman bahwa memang banyak destinasi favorit selain bukan hanya kolam renang saja, tapi banyak ini nanti aku lewat. Ya, bisa lihat kolam renang lagi. Nih. Kalau ini apa, Desa Ponggok, kalau nggak salah Pak Lurahnya terkenal tuh, namanya kalau nggak salah Pak Junet ya, mungkin ya.
Kalau ada yang tahu boleh tulis di komen. Kayaknya Pak Junet nih yang orang-orang produktif di sini bisa dikasih insentif uang untuk sekolah karena hasil desanya yang dikelola pastinya dengan baik, mungkin akhirnya bisa membagi hasil potensi daerahnya itu dimonetisasi jadi sebuah program wisata dan menghasilkan uang dan bisa untuk kemaslahatan bersama masyarakatnya. Keren. Lanjut, itu tadi ada keramba ikan. Tampilannya seperti ini. Ini ada Soko Alas. Wisata juga. Memang destinasinya banyak banget. Jalan ini kiri kanan. Masa semua. Ini kan weekday ya. Tapi kalau ngelewatin jalan sini pas weekend itu padat merayap. Banyak wisatawan di sini. Nggak cuman dari anak PAUD sih, naik kereta kelinci anak PAUD sampai nenek kakek pada wisata ke sini. Karena selain memang wisata untuk makan murah, lalu pemandangan dan suasana desanya seperti ini. Jadi worth it banget untuk tetap keluarga yang nggak usah spending banyak uang, istilahnya cuman motoran kayak atau mobilan, setelah juga melewati daerah sini tuh udah cukup menyenangkan. Selamat jalan Desa Pongpok, see you. Nah masih ada itu dari daerah sana itu sudah kiriku destinasi namanya mata air Sigedang yang aku ceritain tadi, salah satu bermata air yang dipakai perusahaan air mineral di Prancis itu, sumbernya di sini. Jadi sebenarnya Indonesia itu kaya banget, cuman yang memanfaatkan itu menjadi sebuah bisnis, kalau kebanyakan malah negara yang lain. Karena orang-orang yang ngurusi mungkin karena kondisi alamnya enak buat nyantai ya, jadi banyak skip. Monggo Mas. Santai-santai sama kawan. Asik. Sungai lagi. Wah, di sini jalan lancar cuy. Tak ada api. Pelan-pelan aja. Kalau ini cuy, ini Cokro. Nah, tempat ini emang memorable juga. Artinya banyak memori di sini. Faktanya adalah kalau kalian pernah hidup di daerah entah Klaten atau Boyolali ya, aku yakin dari mereka kecil itu piknik yang murah itu adalah kalau nggak di Ponggok renang atau di Cokro renang juga. Habis itu ke pemancingan Janti, Sidowayah itu. Lah, kayaknya setiap orang yang tinggal di area mungkin loh ya, dari
Sukoharjo, Klaten, terus Boyolali, dekat-dekat sini pasti dalam berapa jam dalam hidupnya pernah piknik ke daerah sini. Karena emang wisatanya banyak pilihan dan terjangkau. Nah, ini kalau lurus ke depanku ke arah Janti Sidowayah pemancingan itu. Kita mau lanjut ke tanah, tapi jalanan rame banget tuh. Terus sih, trontonnya lewat. Kita memasuki persawahan lagi. Di jalan arah menuju Janti. Woi, jalannya kemana-mana. Sungai mana? Nah, kita masuki desa Sidowayah cuy, yang orang juga panggil namanya Janti. Ini kananku, terus perkampungan kiriku, sampai radius 2 kilo ke sana tuh isinya pemancingan semua. Jadi kalau soal hobi, kenapa kok banyak orang suka mancing? Nah, karena tempat latihannya banyak di sini. Latihan mancingnya itu hampir, kalau baca nama restonya gitu ya, Resto 1000, Resto 1001. Mungkin sampai ribuan mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau penjajah makanannya sebanyak itu, dan kalau ribuan diserbu orang ribuan, dari mana makanan itu datang? Aku pernah menanyakan pertanyaan itu. Akhirnya mungkin karena aku menemukan sebuah desa, di sebelah desa ini ada satu kampung gitu, entah itu satu kelurahan atau mungkin terbagi sampai beberapa kecamatan. Cuman sawahnya itu bukan sawah padi, bentuknya sawah terasering turun-temurun, tapi isinya ikan, gurame, lele, kakap, nila, semacam ini. Ada nih, sampai sini ada nih. Oh, semacam itu, tapi di sawah. Habis sini aku ajak teman-teman ke tempat itu, kita cek. Nah, ini loh cuy, ini tuh ladang persawahan, tapi bukan padi yang ditanam, cuman lele, kakap, nila. Deh, satu kampung isinya kolam ikan. Kiri kanan ini cuy. Oh, kiri sana yo. Oh, kanan sana yo. Ini kalau demandnya banyak, ya ini kolamnya mungkin yang mensuplai kebutuhan ikan-ikan yang dimakan di wisata desa sini. Kalau tadi kita berangkat dari Pohon Randualas, nah ini di Janti, di Desa Punut ini, daerah Tulung Klaten, yang 1000 pancingan tadi itu. Kita mulai turun, tapi checkpointnya ada di Pohon Beringin tua ini.
Aku sangat seneng banget kalau ketemu pohon-pohon tua yang gede gini. Gak tahu kenapa, eh, perasaan tuh kayak, yo ini kayak Kang Mas gitu loh, kayak kayak yang udah mendahului hidup di bumi gitu. Makanya beberapa momen main sepatu roda itu kalau ada pohon besar biasanya singgah ke situ. Kalau yang konten yang lalu di Boyolali kita di Pohon Leses, tadi berangkat di Pohon Randualas dan ini sampai Janti, kita checkpoint dan next turun dibersamai oleh Pohon Beringin. Let's go, let's roll. Nah cuy, ini salah satu tempat wisatanya, pemancingannya maksudnya. Di situ tadi ada pancingan 100. Lah semakin ke dalam kayaknya angkanya semakin besar. Sampai pancingan 1001, 1000 berapa. Begitulah. Jadi tadi kita habis ke tambak ikan. Jadi lumayan paham. Nah ini umbul lagi, umbul manten. Jadi lumayan paham bagaimana desa dikelola dan menghasilkan pundi-pundi perekonomian yang membangun desa itu sendiri. Kita turun menuju turunan ya. Nanti sampai ke Jalan Solo aja. Pengennya top speed. Kita coba cek jalannya rame atau enggak. Kalau enggak, aku mau coba top speed. Oke, kita mulai dari sini cuy. Pancingan lagi. Niatnya mau ngebut cuy, tapi banyak jalan tambah lah. Masih ada proyek jalan-jalan ditambah. Karena jalanan ramai, takutnya kalau ada jalanan yang enggak segila kayak ini nih, bisa fatal. Coba Kati, kalau ada jalan halus coba top speed. Tapi suasananya ya ampun, desa sungguh menyenangkan. Bentar lagi sampai bawah jalan tol cuy. Masih di bawah desa Janti, memasuki sore hari. Ini waktu jam 5. Suasananya seperti ini. Sunset di tanah yang sangat gak anarki. Tepatnya syahdu. Semoga suatu hari nanti ketika siapa tahu berada di sebuah puncak, semoga kesenanganku masih sama, yaitu melihat hal-hal yang sejuk, simple tapi membahagiakan. Bukan apa-apa, karena dengan vakansi yang sesimpel ini, melihat alam, terus cuaca enak, kalau itu bisa dinikmati dengan rasa syukur, mungkin sampai puncak nanti semoga nggak neko-neko, karena dengan sesimpel ini aja bisa menyenangkan hati.
Teman-teman, apa kesanmu setelah lihat video ultra rolling yang sudah 2 kali ini aku upload? Teman-teman kalau pengen kasih kesan video yang kalian lihat, boleh tulis di kolom komentar. Kalau emang perjalanan semacam ini bermanfaat, vakansi simpel seperti ini bermanfaat, akan aku lanjutkan. Maksudnya yang dilanjutkan itu kontennya. Kalau olahraganya tetap, karena wilayah atau area olahraga itu penting untuk kelangsungan hidup, khususnya untuk konten. Kalau emang konten yang seperti ini bermanfaat, mungkin misalnya karena pas lagi di rumah belum pernah main ke sebuah tempat dan ternyata tempat itu udah pernah aku videokan semacam ini. Kalau dengan hanya video saja, teman-teman udah bisa ngerasain vibes-nya bagaimana jalan-jalan di desa yang kiri kanan sawah, terutama teman-teman kota itu. Kalau itu memberi kalian benefit dan kalau memang bermanfaat, akan aku teruskan kontennya sampai entah kapanpun nanti. Kalau nggak bermanfaat, ya udah cukup olahraga biasa aja, latihan di rumah, ngulik-ngulik trik biasa. Dan jangan lupa, kalau memberikan manfaat, bolehlah di subscribe, di share ke teman-teman yang lain. Aku memasuki sebuah lorong jalan tol. Kalau teman-teman yang nonton ini ada saudara kek, kerabat kek, atau siapapun yang kalian pengen share video ini ke teman atau saudara, itu share aja. Aku melihat di kultur kita itu memang banyak pesepatu roda, dari anak kecil, dari PAUD sampai remaja banyak. Jadi kalau video ini pengen kalian share ke teman-teman yang lain, bolehlah di-share saja. Karena aku juga baru tahu ternyata setelah melakukan rolling seperti ini, banyak yang komen di Instagramku, ada yang DM pengen ikut untuk rolling. Nah, sepertinya akan aku jadwalkan rutin kalau memang banyak demand-nya, banyak yang pengen ikut rolling bareng. Coba aku jadwalkan setidaknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita rolling bersama di tempat-tempat yang seperti ini. Kalau setuju, boleh teman-teman komen di bawah. Pas sunset cuy, sunset di tanah yang ramah tamah. Kalau kata di jaring di tanah anarki, di Kuta, di sekitaran Kuta yang udah terlalu banyak pendatang. Semoga alamnya akan membaik entah kapan, tapi ini sebuah sunset di tanah yang sama sekali tidak anarki. Halo, di depan udah jalan Solo Jogja. Aku harus menyeberang. Bentar lagi sampai dekat rumah. Cuy, ini harus deras cuy. Atur tepat. Nyebrang ya Pak? Ya. Turun Mbak.
nyebrang sedikit, kita masuk desa lagi, masuk sawah lagi. Desa Sukorejo. Udah mau memasuki kampung. Rumah halaman. Kampung halaman. Belok ke kiri kita. Yuh. Yes. Cuy, ini udah dekat rumah. Perkampungan yang full sawah juga. Desa Nyaen. Akhirnya hampir maghrib. Oh, banyak anak kecil. Nah, kalau ini sebuah sungai Nyaen namanya. Aku sering banget motoran ke sini atau sepedaan ke sini sama anakku yang laki itu. Wow, bergetar. Depan situ banyak orang mancing mesti jam begini. Jembatannya jembatan kayu. Tuh. Kita seberang. Ini dia. Sungainya ini yang sebelah tanah itu buat tambang pasir ladu. Teman-teman tahu pasir ladu, pasir yang lembut yang dikeruk dari bawah sungai, pasir endapan di bawah sungai. Ini Sungai Nyaen, bentar lagi sampai rumah. Nah, ini udah masuk ke Desa Kagoan. Aku nanti mau berhenti di patung Pak Karno. Mau laporan dulu. Cuy, tikungan terakhir di tempat finish cuy. Itu ya patung Pak Soekarno. Pak Karno. Finish kita. Ini tempat finishku, ini di Desa Kagoan. Dia sebagai saksi, beliau sebagai saksi ultra rolling yang kedua dari Jatinom, dari Randulanang, sekitar 27 km. Berangkat dari Randulanang tadi jam 2 sampai sini ini setengah 6 ini. Itu udah ada puji-pujian mau memasuki waktu maghrib. Dan Pak Karno, thank you Pak Karno. Walaupun patungmu membisu, tapi banyak kata-kata di sana. Iya Pak Karno, gitulah Pak Karno. Memang negeri ini indah, tapi indahnya karena buat malas-malasan, karena buat santai-santai. Ya karena memang alam indah itu enak buat nyantai. Jadi bagaimana pintarnya kita mengatur sebuah tempo kalau dalam musik, suasana, irama, supaya background dan latar keseharian kita yang dilingkupi alam yang indah ini terasa semakin semangat. Mungkin dengan tempo yang lebih ngerok atau ngepang, bisa juga, atau dengan beberapa rencana yang jelas tujuannya. Itu dulu.